Bab 1746. Tiga prajurit kelas tertinggi, Serigala Tunggal, Raja Harimau, dan Tanpa Nama, akan bertarung. Prajurit kelas tertinggi dari cabang keempat dengan Quasark sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya, skill Quasark telah pulih dan telah melampaui standar Ultimate Class. Orang bisa membayangkan situasi mengerikan yang dialami oleh Soul Wolf dan yang lainnya. Mereka bukan tandingan musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membela diri. Namun, karena mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi marsekal besar, tidak ada seorang pun dari cabang keempat yang dapat membahayakan Zeke. Zeke mempercepat transformasi Fortuna menjadi energinya. Tak lama kemudian, seluruh Fortuna telah sepenuhnya diserap oleh Zeke. Kekuatan hidup Zeke meningkat secara eksponensial. Baik ketebalan dan volume energinya 10 kali lipat dari level aslinya. Logikanya, Zeke seharusnya menjadi salah satu dari kelas dewa sekarang, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia masih termasuk dalam kelas tertinggi. Ini sangat membingungkan Zeke. Apa yang salah? Bahkan jika saya tidak berhasil masuk ke kelas dewa, saya seharusnya berhasil melewati kelas utama. Mengapa saya masih di kelas Ultimate? Dia merasa tertekan karena dia tidak berhasil masuk ke kelas dewa. Tiba-tiba, Quasark menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menangkis Serigala Tunggal dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Zeke. Pergi ke neraka. Bahkan jika kamu menyerap Fortuna, kamu masih seorang prajurit kelas tertinggi. Anda tidak menentang saya. Zeke membuka matanya sedikit. Jadi bagaimana jika aku adalah seorang prajurit kelas tertinggi? Aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Dengan sedikit getaran di tubuhnya, dia membentuk penghalang energi di depannya. Aku akan menghancurkannya. Quasark memukul penghalang energi dengan tinjunya. Bam! Tinju Quasark memantul dari penghalang. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap penghalang energi yang utuh dan tinjunya dengan mulut ternganga. Penghalang energi seharusnya bekerja pada objek virtual saja, seperti memblokir energi dan menahan pikiran. Mereka tidak seharusnya memiliki efek pada objek fisik. Namun, penghalang energi Zeke berfungsi seperti dinding yang menghalangi Quasark keluar. Mungkinkah energi yang diserap oleh Zeke terlalu kuat untuk dipadatkan? Quasark segera mengamati penghalang energi Zeke. Seperti yang dia duga, penghalang energi Zeke keruh seperti dinding semen. Bagaimana ini mungkin? Quasark berseru keras. Bagaimana dia berhasil memperkuat energinya? Bahkan mereka yang berasal dari kelas dewa dan kelas iblis tidak memiliki kekuatan untuk memperkuat energi mereka. Kecuali dia melampaui kelas dewa dan iblis. Quasark berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Aura yang mengelilingi Zeke jelas merupakan milik kelas tertinggi. Jadi apa yang dilakukan Fortuna untuk mengubah Zeke? Sekarang, giliranku. Zeke tiba-tiba melontarkan senyum jahat. Mati. Dia melemparkan tinjunya ke penghalang energi dan mengirimnya menabrak tubuh Quasark. Seolah-olah itu adalah dinding yang kokoh, penghalang energi mendorong Quasark ke belakang hingga dia menabrak dinding gunung. Dengan suara gemuruh yang keras, penghalang energi meledak. Ledakan itu menyebabkan Quasark menderita luka di sekujur tubuhnya dan muntah darah karena hatinya yang hancur. Quasark adalah salah satu prajurit kelas iblis paling kuat. Bahkan jika keterampilannya menurun, dia masih lebih kuat dari prajurit kelas tertinggi manapun. Sulit dipercaya bahwa energi kelas tertinggi Zeke bisa melukai Quasark sejauh itu. Quasark memegangi dadanya saat dia mengeluarkan lebih banyak darah. Kelas apa kamu sekarang? Zeke menjawab, kelas tertinggi. Omong kosong asterisk T. Quasark meludahkan seteguk darah lagi. Bagaimana kamu bisa melawanku dan memperkuat energi ketika kamu hanya di kelas Ultimate? Kecuali, kau berada di kelas dewa sekarang. Bab 1747. Zeke berkata dengan dingin, aku juga berharap diriku menjadi salah satu kelas dewa, tapi kenyataannya aku masih di kelas Ultimate. Wahyu hanya membawa lebih banyak keputusasaan bagi Quasark. Zeke memiliki kekuatan kelas dewa di tahap kelas tertinggi. Jika dia menjadi salah satu kelas dewa suatu hari nanti, dia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Nameles, Killer Wolf, dan Tyler semuanya dikalahkan. Mengingat jumlah prajurit kelas tertinggi musuh lebih banyak dari mereka, itu adalah keajaiban bahwa mereka bisa sampai sejauh itu. Tidak mau mengaku kalah, Soul Wolf dan yang lainnya berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi. Namun, Zeke menepuk bahu mereka dan menghentikan mereka.
Anda melakukannya dengan baik. Sekarang istirahatlah dan serahkan padaku. Meskipun Zeke telah menunjukkan kekuatannya, Soul Wolf dan yang lainnya masih mengkhawatirkannya karena dia hanya seorang prajurit kelas tertinggi. Hampir tidak mungkin bagi seorang prajurit kelas tertinggi untuk menangani 6 prajurit kelas tertinggi pada saat yang bersamaan. Namun, mereka hanya bisa beristirahat dan tidak melakukan apapun di bawah perintah Zeke. Tunjukkan padaku seberapa kuat cabang keempat. Suara Zeke penuh dengan penghinaan. Berhenti membuang waktuku dan datangi aku bersama. Arogan. Quasark meraung. Bunuh dia. Kami memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Petik 2. Kelompok prajurit kelas tertinggi melepaskan energi gelombang tak terkalahkan mereka saat mereka menyerang. Zeke. Dengan lambaian tangannya, Zeke melepaskan 4 penghalang energi di depannya. 4 penghalang energi mengelilingi prajurit cabang keempat dari segala arah dan membentuk dinding persegi panjang yang memenjarakan mereka. Sial. Quasark cemas. Serang penghalang energi. Mereka melakukan segalanya untuk menyerang penghalang energi Zeke, tetapi penghalang energi itu terlalu kuat karena mereka dipadatkan. Tidak ada yang mereka lakukan yang menyebabkan penghalang energi bergerak 1 inci. Prajurit cabang keempat putus asa. Pada saat ini, Jacob menyerang Zeke dengan tatapan membunuh di matanya. Karena makhluk itu terlalu besar, penghalang energi Zeke tidak dapat menahannya. Tubuhnya menjulang di atas Zeke seperti gunung. Zeke tidak bergeming ketika dia mengumumkan, kamu mencuri Fortuna rahasia dan membunuh prajuritku di utara. Dengan ini aku menghukummu dengan hukuman mati dan neraka untuk selama-lamanya. Mendesis. Jacob menjulurkan lidahnya yang bercabang ke depan dan ke belakang, ingin menelan Zeke utuh. Soul Wolf dan yang lainnya menonton dengan cemas dari samping. Saat itu, Zeke mengangkat tangan kanannya dan berteriak, tarik planet. Kembalikan semua Fortuna yang telah kamu telan. Gaya gravitasi yang kuat terpancar dari telapak tangannya dan mengendalikan Jacob, menyedot Fortuna dan energinya. Mendesis. Jacob menggeliat kesakitan. Itu sama menyakitkannya dengan kulitnya yang terkoyak. Ular naga ingin melepaskan diri dari kekuatan itu, tetapi tidak bisa. Sebaliknya, Fortuna dan energi di dalam tubuhnya terkuras lebih cepat. Meskipun Zeke berada di kelas tertinggi, keterampilannya sebanding dengan yang ada di kelas dewa. Tarikan planet yang dia lemparkan setara dengan mantra yang dilemparkan oleh prajurit kelas dewa. Sangat tidak mungkin bagi Yakub untuk membebaskan diri darinya. Saat Fortuna dan energinya terkuras habis, tubuh makhluk itu menyusut. Setelah setengah jam, semua Fortuna di tubuh Jacob tersedot. Jumlah Fortuna di tubuh Jacob hampir sama dengan Fortuna di tubuh Zeke karena sudah puluhan tahun memakan Fortuna. Bab 1748. Dengan kata lain, Zeke telah menyerap 2 porsi Fortuna. Kekuatannya tumbuh lagi. Adapun Yakub, itu telah menyusut menjadi ular kecil setebal jari. Panjangnya hanya sekitar setengah meter. Meskipun makhluk itu telah kehilangan kekuatan fisiknya, ia tetap pintar. Mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat, ia berjuang untuk merayap dan bersembunyi, tetapi serigala tunggal dengan cepat menangkapnya. Jacob menggigit tangan Soul Wolf dengan panik, tetapi Soul Wolf memukul kepalanya dan segera pingsan. Kamu makhluk kecil berlendir. Saya secara resmi mendakwa Anda dengan penyerangan terhadap pejabat publik. Dengan semua dosa yang telah kamu lakukan, kamu akan segera mati. Quasark dan prajurit kelas tertinggi lainnya memfokuskan kekuatan mereka pada salah satu penghalang. Di bawah serangan akurat mereka, celah muncul di penghalang di barat. Penghalang energi bisa pecah kapan saja sekarang. Namun, Zeke tidak khawatir tentang hal itu. Dia menciptakan 4 penghalang energi dan menambahkannya ke yang asli. Dengan tambahan porsi Fortuna, mudah bagi Zeke untuk membuat 4 pembatas lagi. Quasark dan yang lainnya awalnya mengira mereka memiliki peluang untuk mengalahkan Zeke. Namun, ketika Zeke menambahkan 4 penghalang lagi, mereka diliputi oleh gelombang keputusasaan. Quasark dan anak buahnya memiliki lebih sedikit ruang untuk bergerak dan pada akhirnya mereka akan dihancurkan oleh dinding yang kokoh. Ketakutan, Quasark memohon, tolong kasihanilah aku, Marsekal Agung. Saya akan melayani Anda dan rahasia mulai hari ini dan seterusnya. Saya seorang prajurit kelas iblis. Jika melayani rahasia, pasti akan memperkuat sistem pertahanan negara. Kami juga akan menyerah pada rahasia. Tolong beri kami kesempatan, Great Marshal. Anggota dari cabang keempat memohon.
Netherworld telah membunuh dan melukai ribuan orang rahasia dan mencuri fortuna. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu pantas mati. Zeke mengerutkan kening. Membunuh mereka. Penghalang energi mulai mengompresi dengan kecepatan lebih cepat. Sial. Aku akan menghancurkanmu hari ini, bahkan jika itu berarti kematianku. Terancam mati, Quasar kehilangan kendali dan menjadi gila. Anggota cabang keempat, dengarkan. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh orang-orang bodoh ini jika kita meledakkan kekuatan hidup kita. Karena bagaimanapun mereka akan mati, semua orang setuju untuk bertarung sampai akhir hayat mereka. Mereka menepuk perut mereka secara bersamaan di mana kekuatan hidup mereka berkumpul. St. Khawatir, Zeke ingin menarik penghalang energinya. Prajurit kelas dewa tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan hidup 4 prajurit kelas tertinggi, apalagi dia prajurit kelas tertinggi. Namun, sudah terlambat bagi Zeke untuk menarik penghalang energinya karena kekuatan hidup mereka telah meledak. Kabum! Dengan ledakan yang memekakan telinga, Quasar dan ketiga anak buahnya menghilang ke udara. Ledakan kekuatan hidup mereka di area sekecil itu telah menghasilkan energi yang cukup bagi mereka untuk menguap sekaligus. Adapun penghalang energi Zeke, semua orang terkejut melihat bahwa hanya penghalang dalam yang hancur. Keempat penghalang luar tidak pecah sama sekali, meskipun ada beberapa retakan. Bahkan Zeke terkejut. Serigala tunggal menelan ludah. Zeke, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu termasuk dalam kelas dewa sekarang? Kata Tyler. Bahkan prajurit kelas dewa mungkin tidak dapat menahan ledakan kekuatan hidup dari beberapa prajurit kelas tertinggi. Bab 1749. Zeke berkata, saya sangat yakin bahwa saya masih seorang prajurit kelas tertinggi. Saya masih jauh dari pencapaian kelas dewa. Tanpa nama menghela nafas. Kami semua adalah prajurit kelas tertinggi, tetapi mengapa kamu begitu luar biasa? Saya malu menyebut diri saya seorang prajurit kelas tertinggi. Petik 2. Tyler berkata, jika Anda dapat memperkuat energi pada tahap ini, saya tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Anda jika Anda mencapai kelas dewa. Zeke melambaikan tangannya dengan acuh. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Tangkap 2 penyihir timur. Dipahami. Serigala tunggal mematuhi perintah Zeke dan menangkap para penyihir. Kedua penyihir Orion begitu tercengang oleh kekuatan Zeke sehingga mereka baru pulih setelah mereka tertangkap. Tanggapan pertama mereka adalah bunuh diri. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka jatuh ke tangan Zeke. Timur mungkin terlibat karena mereka juga. Namun, Zeke tidak akan pernah membiarkan mereka bunuh diri. Dia memperingatkan, jika Anda bunuh diri, saya akan melancarkan serangan ke timur dan membunuh keluarga Anda. Keduanya bergidik dan tidak punya pilihan selain menyerah melakukan bunuh diri, percaya bahwa Zeke akan menyerang timur dan membunuh keluarga mereka jika mereka tidak mematuhinya. Karena Zeke berani menjelajah ke lembah Bloodshot, dia harus berani menyerang timur. Zeke berkata dengan dingin, kamu telah melakukan dosa berat dengan mencuri fortuna rahasia dan membunuh prajurit kita di utara. Berdebar. Para penyihir berlutut di depan Zeke tanpa ragu-ragu. Kami tidak bersalah, Marsekal Agung. Warren dari cabang keempat adalah orang yang menggunakan sihir untuk memikat para prajurit dari utara ke lembah Bloodshot. Itu bukan urusan kita. Selain itu, kami terpaksa menggunakan tubuh mereka untuk menarik fortuna. Kami tidak bersalah. Zeke bertanya, apa tujuan mereka mengekstrak fortuna rahasia? Kedua penyihir timur menjawab, mereka mengambil fortuna untuk Yakub, sang ular naga, untuk menyerapnya. Untuk tujuan spesifiknya, kami tidak tahu. Saya kebetulan mendengarnya menyebutkan bahwa dia ingin menghidupkan kembali Kus. Kami tidak tahu banyak tentang detailnya. Bangkitkan Kus. Apa artinya? Bangkitkan Gunung Kus. Gunung Kus adalah salah satu gunung paling terkenal di Rahasia. Legenda mengatakan bahwa dewa kuno tinggal di gunung. Apakah mereka mencoba menghidupkan kembali dewa di Gunung Kus? Tidak ada gunanya bagi Zeke untuk memikirkan hal itu. Ketika dia menangkap Warren, dia bisa mendapatkan kebenaran darinya. Zeke bertanya, apakah ini terkait dengan Timur? Para penyihir menggelengkan kepala. Tidak, Timur tidak tahu apa-apa. Zeke mengejek, pembohong. Negara Anda tidak ragu-ragu untuk melancarkan serangan ke Rahasia untuk menghentikan saya datang ke lembah Bloodshot. Sekarang saya memikirkannya, mereka pasti melakukan itu karena mereka khawatir saya akan mengetahui apa yang Anda lakukan. Serigala Tunggal, bawa mereka ke kamp tentara di utara dan awasi mereka.
Saat aku selesai dengan Warren, bawa mereka sebagai sandera saat kita menyerang Timur. Jika Presiden dari Timur tidak memberi kami penjelasan yang valid, kami akan membunuhnya. Dipahami. Setelah Soul Wolf memukul leher kedua penyihir itu, mereka pingsan. Zeke bertanya, di mana Yakub? Serigala Tunggal mengeluarkan ular kecil itu. Zeke, biarkan aku berurusan dengan makhluk ini. Aku yakin rasanya enak. Zeke berkata, ular ini pasti objek spiritual yang tidak biasa jika bisa menyerap fortuna. Kita harus menyimpannya dan meminta pusat penelitian membedahnya. Temuan ini mungkin bermanfaat bagi rahasia. Baiklah. Serigala Tunggal tampak kecewa. Di sisi lain, Yakub menggigil ketakutan. Serigala Tunggal mengikat Jacob di lengannya erat-erat untuk mencegahnya melarikan diri. Zeke bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana Warren berada? Siapa Warren? Tidak mengerti, Soul Wolf dan yang lainnya saling menatap kosong. Zeke berkata, orang yang menyamar sebagai saya adalah Warren Williams, kepala keempat cabang Netherworld. Soul Wolf bertanya, Zeke, mengapa bajingan itu terlihat sama denganmu? Bahkan suara dan perawakannya identik dengan milikmu. Zeke berkata, dia mencuri salah satu bayanganku dariku. Itu sebabnya dia bisa meniru penampilan dan suaraku. Mari kita tidak membahas ini untuk saat ini. Katakan padaku, di mana dia? Wajah Ares menjadi pucat. Oh tidak. Warren mengirim banyak batu roh dan herbal dari Summerbang dan zona terbatas Devonville. Dia sekarang tinggal di Kementerian Celestial. Urusan. Sial. Lesi telah dibawa ke Kementerian Urusan Surgawi juga. Apa? Bab 1750. Getaran menjalari tubuh Zeke. Dia sangat marah. Warren bisa saja melukai Lesi, dan itu adalah pukulan terakhir. Ayo pergi ke Kementerian Urusan Surgawi. Zeke melompat ke puncak lembah Bloodshot. Misi telah menunggu di puncak lembah Bloodshot. Ketika dia melihat Zeke, reaksi pertamanya adalah meringkuk ketakutan dan ini menyakiti Zeke. Warren pasti telah mengancam misi dan menimbulkan trauma emosional padanya. Zeke mengulurkan tangannya padanya dan berkata, Nona, datanglah ke ayah. Senyum melintas di wajah misi sebentar dan menghilang. Seolah-olah dia mengingat sesuatu ketika dia menatap Zeke dengan hati-hati. Ayah, aku tahu kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Aku akan baik-baik saja dan menjauh darimu. Zeke merasa kasihan pada putrinya. Apa yang dilakukan Warren pada misi agar dia berubah menjadi anak yang masuk akal di usia yang begitu muda? Zeke menggendong misi dan menjelaskan, maaf, misi. Dengarkan ayah. Ayah sebelumnya yang sangat galak padamu sebenarnya bukan aku. Dia berpura-pura menjadi aku. Ayah telah terjebak di sini selama ini dan ayah sangat merindukanmu. Ayah masih ayah yang baik yang kamu tahu dan ayah tidak akan pernah marah padamu, misi. Betulkah? Tanya misi. Zeke mengangguk, tentu saja. Aku tahu ayah tidak akan pernah membenci misi. Orang yang menindas misi itu palsu. Aku tidak ingin melihatnya lagi, teriak misi. Zeke menepuk punggung misi. Bagaimana kalau kita pergi dan mencari ibu sekarang, misi? Oke, misi menganggukkan kepalanya. Mama berjanji akan membawaku ke taman bermain akhir pekan ini. Bisakah kamu ikut juga, ayah? Tentu saja. Jawab Zeke. Ayah akan pergi bersamamu. Misi mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, janji Pinky. Dengan itu, Zeke membawa misi dan menuju Kementerian Urusan Surgawi dengan kecepatan tinggi. Aura pembunuh mengelilinginya. Aku akan mengirim mereka yang berani menggertak istri dan anakku ke neraka. Di Kementerian Urusan Surgawi, Joseph membawa kembali Lesi ramuan yang dia kumpulkan di Summerbang. Warren sedang mendiskusikan sesuatu dengan Daemonium dan Demons of Anarchy di ruang resepsi paling mewah di Kementerian Urusan Surgawi. Saat Joseph mengetuk pintu, Warren dan yang lainnya menghentikan diskusi mereka. Warren berkata, masuk. Joseph dan Lesi memasuki ruangan. Ketika Lesi melihat Daemonium dan orang-orang yang tampak mengerikan lainnya, dia gemetar ketakutan. Apakah mereka mati atau hidup? Bau busuk yang keluar dari tubuh mereka mencekiknya. Bagaimana Zeke tahu monster-monster ini? Yusuf berkata, Tuan Williams, aku membawakanmu herbal dari Summerbang yang kamu minta. Saya telah membawa istri Anda, Lesi Hinton, ke sini juga. Apa? Lesi mengerutkan kening. Apa maksud Yusuf?
Kenapa dia mengenalkanku pada suamiku? Ketika Lesi mengingat perilaku aneh Zeke baru-baru ini, sebuah pikiran mengerikan terbentuk di benaknya. Bab 1746. Tiga prajurit kelas tertinggi, Serigala Tunggal, Raja Harimau, dan Tanpa Nama, akan bertarung. Prajurit kelas tertinggi dari cabang keempat dengan Quasark sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya, skill Quasark telah pulih dan telah melampaui standar Ultimate Class. Orang bisa membayangkan situasi mengerikan yang dialami oleh Soul Wolf dan yang lainnya. Mereka bukan tandingan musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membela diri. Namun, karena mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi marsekal besar, tidak ada seorang pun dari cabang keempat yang dapat membahayakan Zeke. Zeke mempercepat transformasi Fortuna menjadi energinya. Tak lama kemudian, seluruh Fortuna telah sepenuhnya diserap oleh Zeke. Kekuatan hidup Zeke meningkat secara eksponensial. Baik ketebalan dan volume energinya 10 kali lipat dari level aslinya. Logikanya, Zeke seharusnya menjadi salah satu dari kelas dewa sekarang, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia masih termasuk dalam kelas tertinggi. Ini sangat membingungkan Zeke. Apa yang salah? Bahkan jika saya tidak berhasil masuk ke kelas dewa, saya seharusnya berhasil melewati kelas utama. Mengapa saya masih di kelas ultimate? Dia merasa tertekan karena dia tidak berhasil masuk ke kelas dewa. Tiba-tiba, Quasark menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menangkis Serigala Tunggal dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Zeke. Pergi ke neraka. Bahkan jika kamu menyerap Fortuna, kamu masih seorang prajurit kelas tertinggi. Anda tidak menentang saya. Zeke membuka matanya sedikit. Jadi bagaimana jika aku adalah seorang prajurit kelas tertinggi? Aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Dengan sedikit getaran di tubuhnya, dia membentuk penghalang energi di depannya. Aku akan menghancurkannya. Quasark memukul penghalang energi dengan tinjunya. Bam! Tinju Quasark memantul dari penghalang. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap penghalang energi yang utuh dan tinjunya dengan mulut ternganga. Penghalang energi seharusnya bekerja pada objek virtual saja, seperti memblokir energi dan menahan pikiran. Mereka tidak seharusnya memiliki efek pada objek fisik. Namun, penghalang energi Zeke berfungsi seperti dinding yang menghalangi Quasark keluar. Mungkinkah energi yang diserap oleh Zeke terlalu kuat untuk dipadatkan? Quasark segera mengamati penghalang energi Zeke. Seperti yang dia duga, penghalang energi Zeke keruh seperti dinding semen. Bagaimana ini mungkin? Quasark berseru keras. Bagaimana dia berhasil memperkuat energinya? Bahkan mereka yang berasal dari kelas dewa dan kelas iblis tidak memiliki kekuatan untuk memperkuat energi mereka. Kecuali dia melampaui kelas dewa dan iblis. Quasark berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Aura yang mengelilingi Zeke jelas merupakan milik kelas tertinggi. Jadi apa yang dilakukan Fortuna untuk mengubah Zeke? Sekarang, giliranku. Zeke tiba-tiba melontarkan senyum jahat. Mati. Dia melemparkan tinjunya ke penghalang energi dan mengirimnya menabrak tubuh Quasark. Seolah-olah itu adalah dinding yang kokoh, penghalang energi mendorong Quasark ke belakang hingga dia menabrak dinding gunung. Dengan suara gemuruh yang keras, penghalang energi meledak. Ledakan itu menyebabkan Quasark menderita luka di sekujur tubuhnya dan muntah darah karena hatinya yang hancur. Quasark adalah salah satu prajurit kelas iblis paling kuat. Bahkan jika keterampilannya menurun, dia masih lebih kuat dari prajurit kelas tertinggi manapun. Sulit dipercaya bahwa energi kelas tertinggi Zeke bisa melukai Quasark sejauh itu. Quasark memegangi dadanya saat dia mengeluarkan lebih banyak darah. Apa, kelas apa kamu sekarang? Zeke menjawab, kelas tertinggi. Omong kosong asterisk T. Quasark meludahkan seteguk darah lagi. Bagaimana kamu bisa melawanku dan memperkuat energi ketika kamu hanya di kelas ultimate? Kecuali, kau berada di kelas dewa sekarang. Bab 1747. Zeke berkata dengan dingin, aku juga berharap diriku menjadi salah satu kelas dewa, tapi kenyataannya aku masih di kelas ultimate. Wahyu hanya membawa lebih banyak keputusasaan bagi Quasark. Zeke memiliki kekuatan kelas dewa di tahap kelas tertinggi. Jika dia menjadi salah satu kelas dewa suatu hari nanti, dia akan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Nameles, Killer Wolf, dan Tyler semuanya dikalahkan. Mengingat jumlah prajurit kelas tertinggi musuh lebih banyak dari mereka, itu adalah keajaiban bahwa mereka bisa sampai sejauh itu. Tidak mau mengaku kalah,
Soul Wolf dan yang lainnya berjuang untuk bangkit dan bertarung lagi. Namun, Zeke menepuk bahu mereka dan menghentikan mereka. Anda melakukannya dengan baik. Sekarang istirahatlah dan serahkan padaku. Meskipun Zeke telah menunjukkan kekuatannya, Soul Wolf dan yang lainnya masih mengkhawatirkannya karena dia hanya seorang prajurit kelas tertinggi. Hampir tidak mungkin bagi seorang prajurit kelas tertinggi untuk menangani 6 prajurit kelas tertinggi pada saat yang bersamaan. Namun, mereka hanya bisa beristirahat dan tidak melakukan apapun di bawah perintah Zeke. Tunjukkan padaku seberapa kuat cabang keempat. Suara Zeke penuh dengan penghinaan. Berhenti membuang waktuku dan datangi aku bersama. Arogan. Quasark meraung. Bunuh dia. Kami memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Petik 2. Kelompok prajurit kelas tertinggi melepaskan energi gelombang tak terkalahkan mereka saat mereka menyerang. Zeke. Dengan lambaian tangannya, Zeke melepaskan 4 penghalang energi di depannya. 4 penghalang energi mengelilingi prajurit cabang keempat dari segala arah dan membentuk dinding persegi panjang yang memenjarakan mereka. Sial. Quasark cemas. Serang penghalang energi. Mereka melakukan segalanya untuk menyerang penghalang energi Zeke, tetapi penghalang energi itu terlalu kuat karena mereka dipadatkan. Tidak ada yang mereka lakukan yang menyebabkan penghalang energi bergerak 1 inci. Prajurit cabang keempat putus asa. Pada saat ini, Jacob menyerang Zeke dengan tatapan membunuh di matanya. Karena makhluk itu terlalu besar, penghalang energi Zeke tidak dapat menahannya. Tubuhnya menjulang di atas Zeke seperti gunung. Zeke tidak bergeming ketika dia mengumumkan, kamu mencuri Fortuna rahasia dan membunuh prajuritku di utara. Dengan ini aku menghukummu dengan hukuman mati dan neraka untuk selama-lamanya. Mendesis. Jacob menjulurkan lidahnya yang bercabang ke depan dan ke belakang, ingin menelan Zeke utuh. Soul Wolf dan yang lainnya menonton dengan cemas dari samping. Saat itu, Zeke mengangkat tangan kanannya dan berteriak, tarik planet. Kembalikan semua Fortuna yang telah kamu telan. Gaya gravitasi yang kuat terpancar dari telapak tangannya dan mengendalikan Jacob, menyedot Fortuna dan energinya. Mendesis. Jacob menggeliat kesakitan. Itu sama menyakitkannya dengan kulitnya yang terkoyak. Ular naga ingin melepaskan diri dari kekuatan itu, tetapi tidak bisa. Sebaliknya, Fortuna dan energi di dalam tubuhnya terkuras lebih cepat. Meskipun Zeke berada di kelas tertinggi, keterampilannya sebanding dengan yang ada di kelas dewa. Tarikan planet yang dia lemparkan setara dengan mantra yang dilemparkan oleh prajurit kelas dewa. Sangat tidak mungkin bagi Yakub untuk membebaskan diri darinya. Saat Fortuna dan energinya terkuras habis, tubuh makhluk itu menyusut. Setelah setengah jam, semua Fortuna di tubuh Jacob tersedot. Jumlah Fortuna di tubuh Jacob hampir sama dengan Fortuna di tubuh Zeke karena sudah puluhan tahun memakan Fortuna. Bab 1748. Dengan kata lain, Zeke telah menyerap 2 porsi Fortuna. Kekuatannya tumbuh lagi. Adapun Yakub, itu telah menyusut menjadi ular kecil setebal jari. Panjangnya hanya sekitar setengah meter. Meskipun makhluk itu telah kehilangan kekuatan fisiknya, ia tetap pintar. Mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat, ia berjuang untuk merayap dan bersembunyi, tetapi serigala tunggal dengan cepat menangkapnya. Jacob menggigit tangan Soul Wolf dengan panik, tetapi Soul Wolf memukul kepalanya dan segera pingsan. Kamu makhluk kecil berlendir. Saya secara resmi mendakwa Anda dengan penyerangan terhadap pejabat publik. Dengan semua dosa yang telah kamu lakukan, kamu akan segera mati. Quasark dan prajurit kelas tertinggi lainnya memfokuskan kekuatan mereka pada salah satu penghalang. Di bawah serangan akurat mereka, celah muncul di penghalang di barat. Penghalang energi bisa pecah kapan saja sekarang. Namun, Zeke tidak khawatir tentang hal itu. Dia menciptakan 4 penghalang energi dan menambahkannya ke yang asli. Dengan tambahan porsi Fortuna, mudah bagi Zeke untuk membuat 4 pembatas lagi. Quasark dan yang lainnya awalnya mengira mereka memiliki peluang untuk mengalahkan Zeke. Namun, ketika Zeke menambahkan 4 penghalang lagi, mereka diliputi oleh gelombang keputusasaan. Quasark dan anak buahnya memiliki lebih sedikit ruang untuk bergerak dan pada akhirnya mereka akan dihancurkan oleh dinding yang kokoh. Ketakutan, Quasark memohon, tolong kasihanilah aku, Marsekal Agung. Saya akan melayani Anda dan rahasia mulai hari ini dan seterusnya. Saya seorang prajurit kelas iblis. Jika melayani rahasia, pasti akan memperkuat sistem pertahanan negara.
Kami juga akan menyerah pada rahasia. Tolong beri kami kesempatan, Grid Marshal. Anggota dari cabang keempat memohon. Netherworld telah membunuh dan melukai ribuan orang rahasia dan mencuri Fortuna. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu pantas mati. Zeke mengerutkan kening. Membunuh mereka. Penghalang energi mulai mengompresi dengan kecepatan lebih cepat. Sial. Aku akan menghancurkanmu hari ini, bahkan jika itu berarti kematianku. Terancam mati, Quasar kehilangan kendali dan menjadi gila. Anggota cabang keempat, dengarkan. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh orang-orang bodoh ini jika kita meledakkan kekuatan hidup kita. Karena bagaimanapun mereka akan mati, semua orang setuju untuk bertarung sampai akhir hayat mereka. Mereka menepuk perut mereka secara bersamaan di mana kekuatan hidup mereka berkumpul. St. Khawatir, Zeke ingin menarik penghalang energinya. Prajurit kelas dewa tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan hidup 4 prajurit kelas tertinggi, apalagi dia prajurit kelas tertinggi. Namun, sudah terlambat bagi Zeke untuk menarik penghalang energinya karena kekuatan hidup mereka telah meledak. Kabum! Dengan ledakan yang memekakan telinga, Quasar dan ketiga anak buahnya menghilang ke udara. Ledakan kekuatan hidup mereka di area sekecil itu telah menghasilkan energi yang cukup bagi mereka untuk menguap sekaligus. Adapun penghalang energi Zeke, semua orang terkejut melihat bahwa hanya penghalang dalam yang hancur. Keempat penghalang luar tidak pecah sama sekali, meskipun ada beberapa retakan. Bahkan Zeke terkejut. Serigala tunggal menelan ludah. Zeke, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu termasuk dalam kelas dewa sekarang? Kata Tyler. Bahkan prajurit kelas dewa mungkin tidak dapat menahan ledakan kekuatan hidup dari beberapa prajurit kelas tertinggi. Bab 1749. Zeke berkata, saya sangat yakin bahwa saya masih seorang prajurit kelas tertinggi. Saya masih jauh dari pencapaian kelas dewa. Tanpa nama menghela nafas. Kami semua adalah prajurit kelas tertinggi, tetapi mengapa kamu begitu luar biasa? Saya malu menyebut diri saya seorang prajurit kelas tertinggi. Petik 2. Tyler berkata, jika Anda dapat memperkuat energi pada tahap ini, saya tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Anda jika Anda mencapai kelas dewa. Zeke melambaikan tangannya dengan acuh. Lupakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Tangkap 2 penyihir timur. Dipahami. Serigala tunggal mematuhi perintah Zeke dan menangkap para penyihir. Kedua penyihir Orion begitu tercengang oleh kekuatan Zeke sehingga mereka baru pulih setelah mereka tertangkap. Tanggapan pertama mereka adalah bunuh diri. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka jatuh ke tangan Zeke. Timur mungkin terlibat karena mereka juga. Namun, Zeke tidak akan pernah membiarkan mereka bunuh diri. Dia memperingatkan, jika Anda bunuh diri, saya akan melancarkan serangan ke timur dan membunuh keluarga Anda. Keduanya bergidik dan tidak punya pilihan selain menyerah melakukan bunuh diri, percaya bahwa Zeke akan menyerang timur dan membunuh keluarga mereka jika mereka tidak mematuhinya. Karena Zeke berani menjelajah ke lembah Bloodshot, dia harus berani menyerang timur. Zeke berkata dengan dingin, kamu telah melakukan dosa berat dengan mencuri Fortuna rahasia dan membunuh prajurit kita di utara. Berdebar. Para penyihir berlutut di depan Zeke tanpa ragu-ragu. Kami tidak bersalah, Marsekal Agung. Warren dari cabang keempat adalah orang yang menggunakan sihir untuk memikat para prajurit dari utara ke lembah Bloodshot. Itu bukan urusan kita. Selain itu, kami terpaksa menggunakan tubuh mereka untuk menarik Fortuna. Kami tidak bersalah. Zeke bertanya, apa tujuan mereka mengekstrak Fortuna rahasia? Kedua penyihir timur menjawab, mereka mengambil Fortuna untuk Yakub, sang ular naga, untuk menyerapnya. Untuk tujuan spesifiknya, kami tidak tahu. Saya kebetulan mendengarnya menyebutkan bahwa dia ingin menghidupkan kembali Kus. Kami tidak tahu banyak tentang detailnya. Bangkitkan Kus. Apa artinya? Bangkitkan Gunung Kus. Gunung Kus adalah salah satu gunung paling terkenal di Rahasia. Legenda mengatakan bahwa dewa kuno tinggal di gunung. Apakah mereka mencoba menghidupkan kembali dewa di Gunung Kus? Tidak ada gunanya bagi Zeke untuk memikirkan hal itu. Ketika dia menangkap Warren, dia bisa mendapatkan kebenaran darinya. Zeke bertanya, apakah ini terkait dengan Timur? Para penyihir menggelengkan kepala. Tidak, Timur tidak tahu apa-apa. Zeke mengejek, pembohong. Negara Anda tidak ragu-ragu untuk melancarkan serangan ke Rahasia untuk menghentikan saya datang ke lembah Bloodshot.
Sekarang saya memikirkannya, mereka pasti melakukan itu karena mereka khawatir saya akan mengetahui apa yang Anda lakukan. Serigala Tunggal, bawa mereka ke kamp tentara di utara dan awasi mereka. Saat aku selesai dengan Warren, bawa mereka sebagai sandera saat kita menyerang timur. Jika presiden dari timur tidak memberi kami penjelasan yang valid, kami akan membunuhnya. Dipahami. Setelah Soul Wolf memukul leher kedua penyihir itu, mereka pingsan. Zeke bertanya, di mana Yakub? Serigala Tunggal mengeluarkan ular kecil itu. Zeke, biarkan aku berurusan dengan makhluk ini. Aku yakin rasanya enak. Zeke berkata, ular ini pasti objek spiritual yang tidak biasa jika bisa menyerap fortuna. Kita harus menyimpannya dan meminta pusat penelitian membedahnya. Temuan ini mungkin bermanfaat bagi rahasia. Baiklah, Serigala Tunggal tampak kecewa. Di sisi lain, Yakub menggigil ketakutan. Serigala Tunggal mengikat Jacob di lengannya erat-erat untuk mencegahnya melarikan diri. Zeke bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana Warren berada? Siapa Warren? Tidak mengerti, Soul Wolf dan yang lainnya saling menatap kosong. Zeke berkata, orang yang menyamar sebagai saya adalah Warren Williams, kepala keempat cabang Netherworld. Soul Wolf bertanya, Zeke, mengapa bajingan itu terlihat sama denganmu? Bahkan suara dan perawakannya identik dengan milikmu. Zeke berkata, dia mencuri salah satu bayanganku dariku. Itu sebabnya dia bisa meniru penampilan dan suaraku. Mari kita tidak membahas ini untuk saat ini. Katakan padaku, di mana dia? Wajah Ares menjadi pucat. Oh tidak. Warren mengirim banyak batu roh dan herbal dari Summerbang dan zona terbatas Devonville. Dia sekarang tinggal di Kementerian Celestial. Urusan. Sial. Lesi telah dibawa ke Kementerian Urusan Surgawi juga. Apa? Bab 1750. Getaran menjalari tubuh Zeke. Dia sangat marah. Warren bisa saja melukai Lesi, dan itu adalah pukulan terakhir. Ayo pergi ke Kementerian Urusan Surgawi. Zeke melompat ke puncak lembah Bloodshot. Misi telah menunggu di puncak lembah Bloodshot. Ketika dia melihat Zeke, reaksi pertamanya adalah meringkuk ketakutan dan ini menyakiti Zeke. Warren pasti telah mengancam misi dan menimbulkan trauma emosional padanya. Zeke mengulurkan tangannya padanya dan berkata, Nona, datanglah ke ayah. Senyum melintas di wajah misi sebentar dan menghilang. Seolah-olah dia mengingat sesuatu ketika dia menatap Zeke dengan hati-hati. Ayah, aku tahu kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Aku akan baik-baik saja dan menjauh darimu. Zeke merasa kasihan pada putrinya. Apa yang dilakukan Warren pada misi agar dia berubah menjadi anak yang masuk akal di usia yang begitu muda? Zeke menggendong misi dan menjelaskan, maaf, misi. Dengarkan ayah. Ayah sebelumnya yang sangat galak padamu sebenarnya bukan aku. Dia berpura-pura menjadi aku. Ayah telah terjebak di sini selama ini dan ayah sangat merindukanmu. Ayah masih ayah yang baik yang kamu tahu dan ayah tidak akan pernah marah padamu, misi. Betulkah? Tanya misi. Zeke mengangguk, tentu saja. Aku tahu ayah tidak akan pernah membenci misi. Orang yang menindas misi itu palsu. Aku tidak ingin melihatnya lagi, teriak misi. Zeke menepuk punggung misi. Bagaimana kalau kita pergi dan mencari ibu sekarang, misi? Oke. Misi menganggukkan kepalanya. Mama berjanji akan membawaku ke taman bermain akhir pekan ini. Bisakah kamu ikut juga, ayah? Tentu saja. Jawab Zeke. Ayah akan pergi bersamamu. Misi mengulurkan jari kelingkingnya dan berkata, janji Pinky. Dengan itu, Zeke membawa misi dan menuju Kementerian Urusan Surgawi dengan kecepatan tinggi. Aura pembunuh mengelilinginya. Aku akan mengirim mereka yang berani menggertak istri dan anakku ke neraka. Di Kementerian Urusan Surgawi, Joseph membawa kembali Lesi ramuan yang dia kumpulkan di Summerbang. Warren sedang mendiskusikan sesuatu dengan Daemonium dan Demons of Anarchy di ruang resepsi paling mewah di Kementerian Urusan Surgawi. Saat Joseph mengetuk pintu, Warren dan yang lainnya menghentikan diskusi mereka. Warren berkata, masuk. Joseph dan Lesi memasuki ruangan. Ketika Lesi melihat Daemonium dan orang-orang yang tampak mengerikan lainnya, dia gemetar ketakutan. Apakah mereka mati atau hidup? Bau busuk yang keluar dari tubuh mereka mencekiknya. Bagaimana Zeke tahu monster-monster ini? Yusuf berkata, Tuan Williams,
Aku membawakanmu herbal dari sumber bank yang kamu minta. Saya telah membawa istri Anda, Lacey Hinton, ke sini juga. Apa? Lacey mengerutkan kening. Apa maksud Yusuf? Kenapa dia mengenalkanku pada suamiku? Ketika Lacey mengingat perilaku aneh Zeke baru-baru ini, sebuah pikiran mengerikan terbentuk di benaknya.